Oke, kali ini kita punya dua soal tentang rangkaian kapasitor ya. Ini rangkaian campuran ya, seri paralel. Yang paling dasar itu kalian harus tahu rumus dari kapasitas pengganti atau kapasitas total kapasitor dari rangkaian seri dan paralel. Rumusnya itu kalau dia seri 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Kalau dia paralel itu C sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu diingat kalau dia paralel itu tegangannya sama. Ini tegangan sama. Kalau dia seri itu muatannya sama. Oke, kita langsung saja bahas dari soal nomor 1 ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. 5 buah kapasitor identik masing-masing 20. Identik itu artinya dia sama ya. Masing-masing 20. Jadi ini 20, ini 20, ini 20, ini 20. Ini diasumsikan dia 20 farad, berarti satuan kapasitor itu farad. Disusun seperti pada gambar, dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini 20 juga ya. Sumber tegangan 6 volt. Sumber tegangan itu yang nih E-nya. Ini 6 volt. Muatan total yang tersimpan pada kapasitor C5. C5 yang di sini. Ini pada dasarnya muatan itu seperti arus listrik ya, dia mengalir. Karena kan arus listrik itu adalah muatannya mengalir. Jadi muatannya keluar sini Q totalnya. Nanti dari sini dia akan mencar ya kan. Q-nya akan mencar di atas, ada yang ke bawah. Kemudian nanti dia akan bergabung lagi di sini di pangkal sini. Dapatlah dia ke sini Q5-nya. Q5 ini sama dengan Q totalnya. Nah, rumus Q itu sama dengan C kali V. Karena Q5 sama dengan Q total, maka kita cukup cari berapa Q totalnya ya. Kita gunakan dulu rumus gabungan seri dari kapasitor. Dari gambar kita bisa lihat kalau ada dua buah susunan seri, yang bagian atas ini seri, ini juga seri. Nah, berhubung nilainya sama, ya udah kita cari saja salah satunya. Berarti nanti 1 per C sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 20. Berarti sama dengan 2 per 20 dibalik. Berarti C sama dengan 20 bagi 2. Berarti C-nya sama dengan 10 farad. Maka gambarnya berubah. Gambarnya itu nanti gini. Nah, yang ini gabungannya kan sama. Ini 10, ini juga 10 berarti. 10 farad, 10 farad. Yang ini tetap ya 20 farad ya, karena kan kita tidak ganggu. Selanjutnya kita gabungkan yang ini. Nah, ini gabungan dia paralel. Ini paralel. Jadi nanti ini C-nya sama dengan C1 tambah C2 ya. Berarti 10 tambah 10. Berarti C-nya sama dengan 20 farad. Maka gambarnya berubah lagi. Gambarnya nanti gini. Nah, ini E-nya ya. Ini 20 gabungan yang tadi, ini juga 20. Selanjutnya kalau kita lihat gabungan dan susunannya itu menjadi seri. Nah, gabungkan lagi 1 per C sama dengan 1 per 20 tambah 1 per 20 berarti sama dengan 2 per 20 dibalik C sama dengan 20 bagi 2 berarti C-nya sama dengan 10 farad. Nah, maka hasil akhirnya itu nanti gambarnya seperti ini. Dia cukup satu buah kapasitor saja. Karena sudah kita gabung-gabungkan semuanya, nilainya itu 10 farad. Dan yang ini E-nya tadi 6 volt ya. Sudah tadi saya bilang rumus Q itu sama dengan C kali V. Di sini Q totalnya sama dengan C total dikalikan V totalnya. Berarti QT-nya sama dengan C totalnya kan yang ini. Ini C totalnya. C totalnya 10, sorry. 10. V totalnya itu yang ini. V totalnya 6. Berarti sama dengan 60 volt. Nah, jadi jawabannya itu adalah 60 volt. Karena kan Q5 sama dengan Q total.
berarti sama dengan 60 volt. Nah, jadi seperti itu jawabannya ya, yang soal nomor 1. Soal nomor 1 ini tidak susah. Nah, soal nomor 1 ini tidak susah. Yang susah ini soal nomor 2 nih. Karena dia bercabang-cabang pertanyaannya ya. Tapi dia runtut sih. Dari kapasitas pengganti, nanti dicari energi kapasitor setelah menggunakan kapasitas pengganti, kemudian muatan pada C1. Nah, muatan pada C1 tuh yang di sini. Yang di atas ini. Nah, ini agak ribet nyarinya nih. Perhatikan baik-baik ya. Kalau nyari C4 sih sama dengan nyari C5 dia. Berapa muatan total. Kok ini tingkatannya udah tingkat pemahaman namanya nih. Kalian kalau tidak paham proses penggabungan kapasitor nanti bingung. Oke, pertama. Di sini ada 4 buah kapasitor. C1-nya 2 mikro, C2-nya 4 mikro, C4 sama dengan C5 6 mikro. Oke, kita tulis di sini ya. Ini 2 mikro, saya tidak pakai satuan ya. Saya tulis saja nilainya 4 mikro dan ini 6 mikro. Ini juga 6 mikro. Dihubungkan dengan kapasitas sumber tegangan 6 volt. Pertanyaannya itu kapasitas pengganti. Oke, yang A kita tinggal gabungkan kapasitor yang ada ya. Ini ada 4 buah, mana yang digabungkan terlebih dahulu? Nah, yang digabungkan terlebih dahulu itu yang ini, yang 3 buah bertingkat ini. Ini namanya paralel, dia bertingkat atau bercabang. Maka C-nya sama dengan 2 mikro. Waduh, kok nggak bisa ditulis nih. 2 mikro ditambah 4 mikro ditambah 6 mikro. Berarti C-nya sama dengan 12 mikrofarad ya. Maka gambarnya kan berubah. Gambarnya itu seperti ini. Ini saya gambarkan juga E-nya. Ini E-nya kita gambar juga nih. Ini E-nya 6 volt, ini 6 mikro, ini 12 mikro hasil gabungannya ya. Selanjutnya ini gabungkan itu yang ini. Ini pengerjaan yang A ya. Ini gabungkan yang ini. Ini dia seri. 1 per C sama dengan 1 per 12 mikro ditambah 1 per 6 mikro. Sama akan menyebut berarti ke 12. 1 per C sama dengan 1 per 12 mikro. Ini 12 mikro supaya jadi 12. Berarti dikali 2 ya. Ini kali 2. Di atasnya juga kalikan 2. Berarti sama dengan 2 atasnya. Kalau ini 1 tetap 1 atasnya. Karena kan dia tidak berubah. Tetap 12. Berarti 1 per C sama dengan 3 per 12 mikro. Dibalik, berarti C sama dengan 12 mikro dibagi 3. Berarti C-nya sama dengan 4 mikrofarad. Inilah yang disebut dengan kapasitas penggantinya. Jadi, kapasitas penggantinya 4 mikrofarad. Jadi seperti itu ya. 4 mikrofarad. Kemudian yang B, energi kapasitor setelah menggunakan kapasitas pengganti. Energi yang dimaksud adalah energi totalnya. W itu sama dengan, simbolnya pakai W ya, setengah CV kuadrat. Ini adalah energi pada kapasitor. Kan tadi C-nya sudah dapat senilai berapa nih? Lupa saya. 4. Nah, 4 mikro, V-nya 6. 4 mikrofarad, V-nya sama dengan 6 volt. Berarti W-nya sama dengan setengah dikalikan C. 4 mikro ini harus diubah ke dalam bentuk angka ya. Mikro itu 10 pangkat negatif 6. Nah, ini kalian sudah kelas 12 harus tahu nih. Mikro itu 10 pangkat min 12. Berarti setengah kali 4 kali 10 pangkat min 12. Min 12, sorry. Min 6. Min 6 dikalikan dengan 6 kuadrat. Berarti kan itu sama dengan setengah dengan kalikan 4 kan coret dapatnya 2. 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kuadrat 36. Berarti ini sama dengan 72 dikali 10 pangkat min 6 joule. Nah, jadi seperti itu ya perkaliannya. Ini perkalian sederhana kok. Yang penting masukkan angka ke rumus, kemudian diubah ke notasi ilmiahnya dari mikro. Itu 10 pangkat negatif 6. Jangan lupa itu. Nano 10 pangkat negatif 9.
Kemudian ada juga mili 10 pangkat negatif 3. Itu yang sering-sering ya. Piko 10 pangkat negatif 12. Tapi jarang sih piko. Oke, muatan pada C1. Ini dia yang agak susah. Gini, untuk mencari muatan pada C1 yang berada di tingkat atas ini. Ya, C1 kan di sini nih. Kalian harus cari dulu V-nya berapa. V pada C1 itu berapa. Caranya, cari dulu Q totalnya. Kan bingung. Kalau seperti ini, kalian harus gerakan mundur namanya. Setiap rangkaian kapasitor yang dihubungkan dengan tegangan sumber listrik itu nanti akan menghasilkan yang namanya muatan. Mengalirkan muatan. Muatannya itu sebesar Q, ini namanya Q total. Q totalnya tidak ngalir di sini. Ini Q totalnya ya kan. Nah, Q total ini nanti akan berpencar. Ada yang ke atas, ada yang ke tengah, ada yang ke bawah. Ini nanti yang kita cari. Berapa nilai dari Q yang paling atas nih. Q1-nya ini berapa? Itu yang ditanya. Kita cari dulu Q totalnya. Harus tahu berapa nilai dari Q total. Karena kan di sini ada kapasitor C4. Jadi kita tidak bisa pakai sifat paralel itu langsung sama dengan 6 volt. Karena nanti tidak 6 volt ya di gabungan C1, C2, dan C3-nya. Kita cari C total dulu ya. Ini kan udah tahu V total sama Q total ya. Yang C ya. Kan C total ya 4 mikrofarad. Kemudian V totalnya 6 volt. Q total itu sama dengan C total kalikan V total. Sama kayak rumus yang nomor 1 tadi ya. Masukkan angkanya. Q totalnya sama dengan C totalnya saya biarin dalam 4 mikro ya. V totalnya 6. Berarti Q totalnya sama dengan 24 mikrokolom. Perhatikan langkahnya nih. 24 mikrokolom itu kan mengalir dari sini. Ini gabungannya. Ini 24 mikrokolom. Q total. Q totalnya nanti ngalir ke sini. Q total yang mengalir ini nanti akan menghasilkan V di sini ya. V pada 12 mikrokolom. Mikrofaradnya, sorry, bukan mikrokolom, mikrofarad dari si kapasitor. Ini saya gambarkan ulang biar kalian bisa memahami maksud dan tujuan saya. Mantap. Udah kayak kasih kode-kode aja ya. Jadi gini. Di sini ini nanti akan ada V. V sama dengan Q per C. Jadi V-nya sama dengan Q-nya Q total ya, 24 ya. 24 mikro dibagi dengan 12 mikro. Ini 24 mikro ya. Sama dengan yang asalnya, karena kan dia cuman belok saja. Dia tidak bercabang, tidak memencar. Berarti V-nya sama dengan 2 volt. Oke, kita dapat V di sini 2 volt. 12 mikro ini, mikrofarad. 12 mikrofarad kan berasal dari paralelnya C1, C2, dan C3. Yang ini gambarnya tadi. Ini C1, C2, C3. 2, 4, 6. Kan gini dia. Nih, set. Ini 2 mikro, 4 mikro, ini 6 mikro. Ini kan C1, C2, C3 ya. Di sini si 6 volt tadi, 2 volt ini hasil dari Q total dengan 12 mikro itu menghasilkan 2 volt. Karena dia ini paralel. Ini kan paralel, V-nya sama. Jadi V yang 12 volt ini dari gabungan 12 mikro sama nih. Di sini 2 volt, di sini juga 2 volt, di sini juga 2 volt. Ingat, paralel itu tegangannya sama. Jadi 2 volt yang hasil dari 12 mikro, ini 12 mikrofarad tadi, gabungan paralel ya dari C1, C2, dan 3, itu akan memiliki tegangan yang sama nilainya. Jadi
2 volt di atas, 2 volt di tengah, dan 2 volt di bawah. Nah, baru kita cari Q yang di atas nih. Berarti Q yang atas nih Q1 sama dengan C1 kalikan V1. Berarti Q1 nya sama dengan C1 nya kan 2 mikro, V nya 2 volt ya. Berarti Q1 nya sama dengan 4 mikrofarad. Jadi jawabannya, muatan di C1 adalah 4 mikrocoulomb atau 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, jadi seperti itu ya cara berpikirnya yang saya bilang bergerak mundur. Emang analisa ini sama rumitnya dengan rangkaian resistor. Kalau kalian pernah belajar yang rangkaian resistor ya sebelumnya ya, rangkaian hambatan yang ohm. Emang ohm tuh emang selalu bikin pusing sih. Emang seperti itu, enggak apa-apa lah. Tapi kapasitor juga sama, bikin pusing juga. Karena kalian bisa lihat dari satuannya, farad. Nah, farad satuannya, jangan ditambah K, nanti jadi gitu. Jadi emang bikin pusing nih. Apalagi kalau ditambah K ya. K, jadi pusing soalnya. Enggak apa-apa. Semoga pembahasannya mudah dipahami dan dimengerti ya. Dan mohon maaf atas penjelasan yang mungkin agak nyeleneh dan agak ya absurd lah kata orang ya. Yang penting kalian tetap semangat belajarnya, jangan menyerah, karena kalau kalian menyerah, apa yang kalian hadapi ke depan itu jauh lebih rumit daripada soal ini. Oke? Akhir kata saya hanya bisa berharap kalian bantu subscribe ya, like dan share serta komen. Jangan lupa untuk tetap belajar, semangat dan pantang menyerah. Share ke teman-temannya yang butuh pembahasan soal ini, dan semoga pembahasan soal ini bisa masuk ke dalam hati sanubari kalian yang paling dalam. Walaupun bikin kalian pusing, ya tidak apa-apa. Semoga tetap semangat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya lagi. Oke, see you again.